Halo Sobat Dokter, jumpa lagi dengan saya Dr. Tommy. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu kasus kegawat daruratan di bidang urologi yang sering terjadi pada anak laki-laki, utamanya anak laki-laki yang berusia remaja. Pada video kali ini, kasus ini sengaja saya angkat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan orang tua akan tanda dan gejala dari penyakit ini. Jika orang tua waspada akan penyakit ini dan segera membawanya ke dokter, sehingga anak tersebut ditangani cepat dan tepat, akan memberikan hasil yang baik. Kasus yang akan saya angkat kali ini adalah tentang torsiotestis. Apa itu? Jika mendengar istilah torsiotestis, bagi sobat dokter sekalian mungkin istilah ini tidak begitu familiar. Padahal kasus ini merupakan kasus gawat darurat, di mana membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Nah, sebelum saya menjelaskan tanda dan gejala dari torsiotestis, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu torsiotestis. Torsiotestis adalah terpuntirnya testis atau testis mengalami rotasi disertai puntiran jaringan penggantung testis yang disebut dengan funiculus spermaticus. Funiculus spermaticus adalah struktur yang penting selain fungsinya sebagai jaringan penggantung testis di dalam skrotum atau kantung zakar. Di dalam funiculus spermaticus terdapat pembuluh darah yang menyuplai testis. Kemudian ada saraf dan otot kremaster yang berfungsi untuk menggerakkan testis naik dan turun sebagai respon terhadap suatu stimulus yang dapat mengganggu fungsi dari testis. Dan vas deferens, yaitu suatu saluran yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dari testis keluar dari saluran reproduksi laki-laki. Jika torsiotestis ini tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka akan dapat menyebabkan kerusakan testis yang sifatnya permanen, sehingga dapat mempengaruhi kesuburan anak ini di kemudian hari. Saya sendiri seringkali menjumpai kasus torsiotestis yang mengalami keterlambatan dalam penanganan. Di sini ada ilustrasi kasus yang pernah saya temui. Jadi ada anak laki-laki yang berusia 13 tahun datang ke UGD dibawa oleh orang tuanya pada pagi hari. Nah, anak ini mengeluh bengkak pada skrotum yang mendadak pada saat anak ini bangun di tengah malam. Nah, kemudian anak ini dievaluasi di UGD dan dicurigai mengalami torsiotestis dan harus menjalani prosedur operasi. Selama operasi, setelah dievaluasi ternyata betul anak ini mengalami torsiotestis, kemudian dilakukan penanganan terhadap torsiotestisnya. Selama proses evaluasi, ternyata testis anak ini mengalami kerusakan yang mengakibatkan testis anak ini harus dibuang. Miris bukan? Karena ketidaktahuan orang tua akan tanda dan gejala penyakit ini menyebabkan testis anak ini harus dibuang. Penyebab torsiotestis adalah gangguan atau kelainan dari jaringan penyangga testis yang berfungsi untuk memfiksasi testis atau membuat testis tidak mudah bergerak dengan bebas. Dalam keadaan normal, testis dapat bergerak naik dan turun, yang dimana gerakan naik dan turun ini digerakkan oleh otot kremaster yang berfungsi untuk melindungi testis terhadap suatu stimulus yang dapat merusak fungsinya. Jika terjadi refleks dan kontraksi otot kremaster yang berlebihan ditunjang dengan gangguan jaringan penyangga testis, maka akan menyebabkan torsiotestis.
Ada beberapa kondisi yang menyebabkan hal ini bisa terjadi, misalnya perubahan suhu yang mendadak ketika sedang berenang, ketakutan, terbangun karena kaget di tengah malam, atau trauma, misalnya pada saat ketendang atau terbentur benda tumpul yang lain. Tanda dan gejala dari torsi testis ini seperti nyeri hebat di daerah skrotum atau testis yang terkena, yang biasanya waktunya itu kurang dari 24 jam. Kemudian buah zakar atau skrotum itu membengkak. Dan terakhir, pada saat pengamatan, letak testis yang terkena torsi testis itu lebih tinggi dan lebih mendatar atau horizontal dibandingkan dengan testis yang sehat atau testis yang tidak terkena torsi testis. Jika menemukan tanda dan gejala seperti yang saya jelaskan, maka sebaiknya segera dibawa ke dokter, karena terdapat periode emas atau golden period di mana testis kemungkinan besar masih bisa diselamatkan, yaitu sekitar 4-8 jam. Prinsip penanganan torsi testis ini adalah sesegera mungkin, karena sebenarnya pada kondisi-kondisi tertentu ada beberapa pasien yang sudah mengalami kerusakan testis yang sifatnya permanen sebelum mencapai golden period itu. Faktor resiko torsi testis antara lain laki-laki berusia 12-20 tahun atau usia pubertas, kemudian memiliki riwayat torsi testis sebelumnya, memiliki riwayat saudara atau ayah yang memiliki riwayat torsi testis, riwayat trauma di daerah skrotum misalnya ketendang atau trauma benda tumpul. Yang terakhir, kelainan atau gangguan dari jaringan penyangga testis atau disebut dengan anomali Bell-Clapper. Diagnosa torsi testis diketahui setelah dokter melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan penunjang. Pada saat wawancara medis, dokter biasanya menggali informasi terkait tanda dan gejala dari torsi testis seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pada pemeriksaan fisis, dokter akan melakukan pemeriksaan vital sign, utamanya temperatur, karena pada kasus torsi testis, pada awal-awal terjadinya hal ini jarang menyebabkan kondisi demam. Selanjutnya, melakukan pengamatan pada daerah testis, di mana pada testis yang mengalami torsio letaknya lebih tinggi dan posisinya lebih horizontal atau mendatar dibandingkan dengan sisi testis yang tidak mengalami torsi testis. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan refleks kremaster, di mana pada kondisi torsi testis ini refleks kremaster dari testis yang mengalami torsio juga menghilang, dan pemeriksaan tanda pren, di mana tanda pren dari torsi testis ini hasilnya negatif. Setelah melakukan pemeriksaan fisis, maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan seperti tes darah dan tes urin, tujuannya untuk mengetahui ada infeksi atau tidak, karena ada penyakit lain yang memberikan gejala yang mirip dengan torsi testis. Selanjutnya, pemeriksaan USG Doppler pada testis. Pemeriksaan ini cukup sensitif untuk mendiagnosis terjadinya torsi testis, karena pada USG Doppler ini kita dapat mengetahui kondisi aliran darah yang memperdarahi dari testis. Akan tetapi di sini perlu saya garis bawahi bahwa USG Color Doppler ini bisa saja tidak dilakukan apabila pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya dokter sudah mencurigai pasien ini mengalami torsi testis, kemudian golden period untuk penanganan torsi testis ini akan segera habis. Maka prinsip utamanya adalah penanganan lebih didahulukan daripada USG Color Doppler pada testis ini. Penanganan torsi testis dilakukan dengan cara detorsio.
yaitu mengembalikan posisi testis ke posisi semula dengan cara melepaskan puntiran dari funiculus spermaticus. Terdapat dua cara untuk melakukan detorsio, yaitu dengan cara manual atau dengan cara operasi. Detorsio manual saat ini sudah jarang dilakukan karena beberapa pertimbangan. Misalnya pasien tidak kooperatif karena nyeri yang hebat dari torsio testis, kemudian kesulitan dalam proses evaluasi, dan masih ada tindakan operasi selanjutnya. Oleh karena itu, saat ini tindakan operasi secara langsung untuk mengatasi torsio testis merupakan tindakan yang paling sering dipilih oleh para dokter. Pada saat operasi nanti, biasanya operator akan mengevaluasi apakah benar terjadi torsio testis atau tidak. Jika terjadi torsio testis, maka akan dilakukan detorsio dan mengembalikan posisi testis ke posisi semula. Setelah itu, nanti testis pasien yang mengalami torsio testis ini akan dievaluasi apakah testisnya masih viabel atau hidup atau sudah mati. Jika masih viabel, selanjutnya operasi akan dilanjutkan dengan proses memfiksasi testis di dalam kantung sakar. Operasi ini disebut dengan operasi orkidopeksi. Jika pada saat operasi pasien yang mengalami torsio testis ini testisnya sudah tidak viabel atau sudah mati, maka selanjutnya testis akan dibuang. Tindakan ini disebut tindakan operasi orkidektomi. Oke Sobat Doktom, sekian video dari saya, semoga memberikan manfaat. Jika Sobat Doktom ingin bertanya seputar torsio testis, dapat menanyakan pada kolom komentar di bawah. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe demi berkembangnya channel ini. Sampai jumpa lagi di video Doktom selanjutnya.